Tragedi Kanjuruhan, 1 Oktober 2022, terjadi sebuah insiden fatal setelah pertandingan antara Arema dan Persebaya Surabaya. 3.000 supporter turun ke lapangan. Ada yang meluapkan kekecewaan atas kekalahan Arema, ada juga yang hanya ingin mendekat ke pemain. Situasi di sana mulai tak terkendali sehingga para polisi berusaha melindungi pemain dan menghentikan kerusuhan. Tapi bukannya menghentikan kerusuhan, para aparat malah bentrok dengan para supporter. Sebagai tanggapan, unit polisi menembakkan gas air mata. Masalahnya, beberapa gas air mata yang ditembakkan mengarah ke sisi tribun yang tidak terdapat kerusuhan. Hal ini memicu para supporter untuk berlarian ke arah pintu keluar. Dalam kondisi sesak dan dengan jarak pandang terbatas, orang-orang terhimpit. Ada yang terjatuh, ada yang terinjak-injak, dan ada yang tidak bisa bangkit kembali. Sebenarnya, FIFA sudah melarang penggunaan gas air mata di stadion untuk mengontrol massa. Tapi malam itu, larangan itu seperti tak pernah ada. Tercatat ada sebanyak 135 orang tewas dan 500 orang lainnya luka-luka. Banyak diantaranya adalah remaja, anak-anak, dan orang tua yang datang hanya ingin menonton sepak bola. Melihat tragedi ini, dunia pun bereaksi. Tragedi ini menjadi salah satu tragedi stadion paling mematikan dalam sejarah sepak bola dunia, sejajar dengan insiden besar seperti Hillsborough disaster di Inggris. Setelah tragedi Kanjuruhan itu, proses panjang pun dimulai. Investigasi dilakukan, sejumlah pihak ditetapkan sebagai tersangka, dan kompetisi sempat dihentikan oleh PSSI. Stadion diperbaiki dan aturan keamanan kembali dibahas, seolah-olah semua baru sadar betapa mahalnya harga sebuah kelalaian. Kematian Haringga Sirla, 23 September 2018. Terjadi laga klasik antara Persib Bandung dan Persija Jakarta yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Seperti yang kalian tahu, setiap 2 tim ini tanding, atmosfernya selalu panas. Di tengah situasi itu, ada seorang pemuda 23 tahun bernama Haringga Sirla yang merupakan supporter Persija. Ia datang dari Jakarta ke Bandung untuk menonton tim yang ia dukung. Tapi tanpa dia ketahui, di saat yang bersamaan, kawasan Stadion GBLA telah ramai oleh aksi bobotoh yang melakukan sweeping KTP. Sweeping KTP adalah inspeksi secara mendadak untuk memeriksa identitas seseorang. Dalam konteks ini, sweeping mungkin dilakukan untuk memastikan agar tidak ada supporter Persija. Nahasnya, dalam aksi sweeping ini, identitas Haringga sebagai pendukung Persija diketahui dari kartu anggota Jackmania yang ia bawa. Di tengah ketegangan rivalitas yang sudah lama mengakar, situasi berubah menjadi kekerasan. Haringga dikeroyok di area luar stadion. Ia sempat melarikan diri dan berlindung di balik pedagang bakso. Namun semua itu sia-sia. Massa sudah terlanjur beringas dan mereka menganiayanya hingga menghembuskan nafas terakhir. Kabar meninggalnya Haringga Sirla menyebar dengan cepat. Publik sangat terkejut mendengar berita ini. Sepak bola Indonesia kembali tercoreng oleh aksi yang sama sekali tidak mencerminkan semangat olahraga. Setelah kejadian, aparat menangkap 14 pelaku. Bahkan beberapa diantaranya masih di bawah umur. Kompetisi Liga 1 sempat dihentikan sementara. Banyak pihak, termasuk federasi dan klub, menyerukan perdamaian antara supporter. Tragedi kereta supporter Persebaya pada 10 Maret 2012. Menjelang pertandingan antara Persibo Bojonegoro dan Persebaya Surabaya, terjadi kerusuhan yang menyebabkan 4 hingga 5 orang meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka. Saat itu, kumpulan bonek, sebutan untuk supporter Persebaya, berangkat untuk mendukung timnya. Mereka berangkat menggunakan kereta api. Nah, mulai dari sini ada 2 versi cerita yang berbeda. Versi pertama adalah versi bonek. Mereka mengaku dilempari sekelompok orang saat kereta yang mereka tumpangi melintasi wilayah Lamongan. Dan versi kedua adalah versi polisi. Menurut polisi, mereka mengalami kecelakaan, yakni tersangkut kabel lalu terjatuh dan terkena palang di stasiun saat berdiri di atas gerbong yang ditumpanginya. Intinya, karena kejadian ini, banyak orang luka-luka, bahkan beberapa ada yang meninggal. Korban-korban yang meninggal tersebut adalah Sudamarji, 27 tahun, dan 1 orang yang tidak memiliki identitas, ditemukan tewas di stasiun Babat. Miftahul Huda, 15 tahun, meninggal di RSUD karena cedera kepala yang sangat parah. Soimul Fadli, yang juga berumur 15 tahun, meninggal di RS Muhammadiyah Lamongan karena luka berat di kepala. Dan Abdul Farid, yang juga berumur 15 tahun, ditemukan meninggal dengan kondisi mengerikan setelah terjatuh dari kereta api. Kematian Muhammad Fahreza pada 13 Mei 2016. Pertandingan Persija melawan Persela Lamongan diadakan di Stadion GBK. Saat itu ada kabar bahwa GBK akan direnovasi selama 2 tahun untuk kepentingan Asian Games 2018. Mendengar kabar itu, kurang lebih 60.000 Jackmania hadir di GBK untuk menyaksikan laga kandang terakhir mereka. Di antara mereka ada seorang remaja bernama Muhammad Fahreza yang akrab dipanggil Eja. Eja adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Sebelum kejadian, ia sempat pamit kepada keluarga dan berangkat bersama kakaknya. Tapi nasib berkata lain. Saat memasuki area stadion, terjadi kerusuhan kecil karena banyak supporter yang kehabisan tiket mencoba memasuki area penjagaan. Dan dalam kerumunan itu, Eja terpisah dari kakaknya dan terseret ke dalam kerusuhan. Di tengah kepanikan dan dorong-dorongan, Eja mengalami benturan keras di kepala. Luka itu bukan sekedar goresan. Ia terkena pukulan benda keras dan sabetan yang membuat kondisinya sangat buruk. Supporter lain segera membawa Eja ke rumah sakit Andika, lalu dirujuk ke RS Zahira, dan akhirnya dirawat secara intensif di RS Marinir Cilandak di Jakarta Selatan. Selama 2 hari, keluarga dan teman-temannya berharap ia bisa pulih.
Putih. Tapi pada 15 Mei 2016, Eja mengembuskan napas terakhirnya di rumah sakit. Berita tentang kepergiannya menyebar dengan cepat dan menjadi duka yang mendalam bagi sepak bola tanah air, terutama bagi pendukung Persija. Keesokan harinya, The Jackmania berkumpul di luar Stadion GBK, menyalakan lilin, menabur bunga, dan memajang poster sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi Eja. Tragedi Gelora Bandung Lautan Api. 17 Juni 2022, kompetisi Piala Presiden menghadirkan laga Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Suasana pertandingan kala itu sudah sangat ramai, bahkan sebelum pertandingan dimulai. Ribuan supporter tumpah di sekitar stadion menunggu laga untuk dimulai. Karena hal ini, banyak supporter Persib Bandung berdiri berdesakan di depan gerbang. Situasi makin tegang karena antreannya sangat panjang dan saling dorong-dorongan buat masuk. Di tengah kerumunan itu, dua orang bobotoh tiba-tiba terlihat sangat lemas. Mereka adalah Asep Ahmad Solihin dan Sofyan Yusuf. Mereka tergeletak di antara lautan orang karena kehabisan oksigen. Hingga akhirnya beberapa supporter harus menggotong mereka keluar dari masa karena tak mampu untuk berdiri. Kedua korban kemudian mendapat pertolongan dari tim medis yang ada di lokasi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk mendapat perawatan yang lebih lanjut. Tapi harapan itu tak cukup. Meski sudah dirawat di rumah sakit, nyawa mereka tetap tidak tertolong. Asep Ahmad Solihin dan Sofyan Yusuf dinyatakan meninggal dunia karena dampak dari desak-desakan tersebut. Polisi kemudian memastikan bahwa insiden itu terjadi bukan karena bentrokan antar fans di dalam stadion, tapi karena kepadatan dan dorongan kuat supporter saat mencoba masuk ke dalam stadion. Kerumunan yang tak terkendali membuat beberapa orang terjatuh dan terhimpit oleh massa. Kabar duka ini menyebar cepat ke komunitas supporter. Bahkan kelompok dari supporter lain seperti bonek dari Persebaya sempat menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Hal ini menunjukkan bahwa tragedi ini menyentuh banyak hati meskipun beda fanbase. Laga itu sendiri tetap berjalan dan Persib memenangkan pertandingan. Tetapi malam itu bukan tentang skor lagi, melainkan tentang dua nyawa yang hilang sebelum mereka sempat melihat pertandingan. Pengeroyokan Miko Pratama. Pada 13 April 2018, pertandingan Persebaya Surabaya melawan PS Tira dilangsungkan di Stadion Sultan Agung di Bantul, Yogyakarta. Saat itu, Persebaya keluar sebagai pemenang dengan skor 4-1, dan ribuan bonek tumpah ruah mendukung tim kebanggaannya. Suasana di lapangan sudah penuh semangat, sorakan dan dukungan yang membara buat baju hijau. Kemenangan itu seharusnya jadi malam yang membahagiakan buat semuanya, tapi perjalanan pulang justru berubah menjadi tragedi yang menelan satu nyawa. Saat rombongan bonek pulang ke Surabaya pada dini hari 14 April 2018, di kawasan Surakarta, Jawa Tengah, terjadi bentrokan antara sekelompok orang dengan para supporter yang lewat. Suasana awalnya tidak benar-benar jelas penyebabnya, tetapi kerumunan itu berubah menjadi kekerasan fisik terhadap beberapa bonek. Di tengah peristiwa itu, seorang remaja bernama Miko Pratama yang masih berusia 17 tahun menjadi salah satu korban yang paling parah. Ia mengalami luka serius di kepala setelah dikeroyok oleh orang tidak dikenal dalam keributan tersebut. Teman-teman dan supporter lain segera membawa Miko untuk mendapat pertolongan medis. Ia dibawa ke Rumah Sakit Suwardi Solo, tapi kondisinya sangat buruk akibat benturan yang dialaminya. Meski sudah mendapat perawatan yang intensif, pada pagi tanggal 15 April 2018, Miko mengembuskan napas terakhirnya di rumah sakit. Kabar tentang kepergian Miko menyebar dengan cepat di komunitas para supporter. Banyak bonek yang kemudian mengenang dia dengan mengenakan pakaian hitam di laga berikutnya sebagai bentuk duka, bahkan menyalakan lilin kecil dan bernyanyi buat menghormati ingatannya. Peristiwa ini juga memicu permintaan dari kelompok supporter agar pihak berwajib segera menangkap dan mengadili pelaku pengeroyokan yang menyebabkan kematian Miko. Mereka tidak ingin kejadian ini berhenti begitu saja tanpa ada kejelasan dan pertanggungjawaban. Tragedi tiga bobotoh di GBK. 27 Mei 2012, pertandingan Persija Jakarta melawan Persib Bandung dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam lanjutan kompetisi Indonesia Super League. Duel dua klub besar ini selalu ramai karena rivalitas antara supporternya sudah lama membara. Suasana stadion pada hari itu penuh dengan sorak, yel-yel dan lautan orang di tribun. Sayangnya, malam itu tidak berakhir cuma dengan skor imbang 2-2 di papan skor. Seusai pertandingan, di luar stadion, kerumunan supporter berubah menjadi kekerasan. Bentrokan pecah antara kubu supporter yang turun ke jalan usai pertandingan. Di tengah kekacauan itu, 3 orang bobotoh menjadi korban yang paling tragis. Mereka adalah Rangga Cipta Nugraha yang ditusuk oleh senjata tajam, serta Lazuardi dan Dani Maulana yang dikeroyok oleh massa. Rangga, Lazuardi, dan Dani kemudian dibawa dari lokasi kejadian ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Namun, luka yang mereka alami sudah terlalu parah dan ketiganya dinyatakan meninggal dunia akibat bentrokan tersebut. Polisi kemudian melakukan penyelidikan, memeriksa puluhan saksi dan mencari pelaku pengeroyokan yang terjadi malam itu. Kasus ini menjadi salah satu titik kelam dalam sejarah rivalitas supporter sepak bola di Indonesia karena membuktikan betapa jauh rivalitas itu bisa berujung pada kekerasan yang mematikan. Tragedi Persisolo versus Martapura FC. 22 Oktober 2014, pertandingan Persisolo melawan Martapura FC digelar di Stadion Manahan dalam lanjutan divisi utama. Laga berlangsung dengan tensi tinggi karena hasil pertandingan sangat menentukan posisi Persis di kompetisi. Setelah peluit akhir dibunyikan, situasi di dalam stadion berubah menjadi panas. Sejumlah supporter turun ke lapangan sebagai bentuk kekecewaan atas hasil pertandingan yang skornya seri. Aparat keamanan kemudian berusaha untuk membubarkan massa. Dalam proses itulah terjadi bentrokan dan tindakan represif yang membuat situasi makin tak terkendali.
terkendali. Di tengah kekacauan itu, banyak supporter mengalami luka-luka akibat kericuhan yang terjadi. Beberapa di antaranya bahkan harus mendapat perawatan medis karena cedera yang cukup serius. Salah satu korban yang paling parah adalah Joko Rianto yang berumur 33 tahun. Supporter Persis Solo ini mengalami luka yang sangat serius. Dalam insiden tersebut, Joko sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan, namun nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Hasil otopsinya menunjukkan bahwa tubuh Joko tertembus benda tajam sedalam 8 cm hingga mengenai paru-parunya. Peristiwa ini memicu sorotan luas terhadap sistem pengamanan pertandingan dan penanganan massa di stadion. Investigasi dilakukan dan publik mulai mempertanyakan prosedur yang diterapkan saat membubarkan supporter. Malam itu bukan hanya tentang satu korban jiwa, ada banyak luka yang tertinggal baik secara fisik maupun emosional. Sepak bola yang seharusnya menjadi hiburan kembali menyisakan duka di tribun sendiri. Kerusuhan Persita Tangerang versus PSMS Medan 11 Oktober 2017. Pertandingan Persita Tangerang melawan PSMS Medan dimainkan di Stadion Mini Cibinong dalam babak 16 besar Liga 2 Indonesia. Laga berjalan biasa sampai menit akhir ditutup dengan skor 1-0 untuk PSMS Medan. Tidak ada benturan berarti di lapangan sepanjang pertandingan. Begitu pertandingan selesai, sebagian supporter Persita turun ke lapangan untuk menyampaikan kekecewaan mereka karena timnya kalah. Suasana yang awalnya hanya protes itu kemudian berubah menjadi bentrokan fisik antara supporter kedua kubu. Kericuhan pecah di antara barisan penonton. Lemparan batu terjadi dan dorong-dorongan berubah menjadi kekerasan. Di tengah kekacauan itu, banyak supporter yang mengalami luka-luka. Data dari laporan komunitas supporter menyebutkan puluhan orang terluka dan harus dirawat di rumah sakit akibat bentrokan tersebut. Di antara banyak korban, salah satu yang paling tragis adalah Banu Rusman yang berumur 17 tahun. Supporter Persita Tangerang ini mengalami robekan dan kendaraan hebat di kepala akibat benturan benda keras saat bentrokan berlangsung. Banu sempat dilarikan ke RSUD Cibinong, namun nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia keesokan harinya. Kabar duka itu menyebar dengan cepat di komunitas supporter Persita. Rekan-rekan serta sesama pendukung datang ke rumah duka untuk menyampaikan rasa belasungkawa kepada keluarga Banu. Lewat komite disiplin, PSSI menyatakan akan menindaklanjuti kasus ini, termasuk memberikan sanksi kepada supporter PSMS Medan dan panitia pertandingan. Selain denda, supporter PSMS Medan juga dikenai larangan masuk stadion untuk beberapa pertandingan mendatang karena terlibat dalam bentrokan yang memicu korban jiwa. Kericuhan Arema FC Malang melawan Persib Bandung 15 April 2018. Pertandingan Arema FC melawan Persib Bandung digelar di Stadion Kanjuruhan dalam lanjutan Liga 1 2018. Laga berlangsung sengit dan panas seperti biasa ketika dua tim besar bertemu. Namun ketegangan tak berhenti di dalam stadion. Seusai pertandingan, di luar area stadion terjadi keributan antara sejumlah oknum supporter. Dalam situasi tak terkendali itu, seorang supporter Persib Bandung bernama Dimas Duha Romli menjadi korban. Berdasarkan laporan media saat itu, Dimas dikeroyok oleh sekelompok orang di luar stadion setelah laga usai. Ia mengalami luka yang sangat serius akibat pengeroyokan tersebut dan sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis. Namun nyawanya tidak tertolong. Kabar meninggalnya Dimas menyebar dengan cepat dan memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Manajemen klub, komunitas supporter hingga federasi menyampaikan belasungkawa dan mengecam aksi kekerasan yang terjadi. Aparat kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan mengamankan sejumlah terduga pelaku. Peristiwa ini kembali menambah daftar panjang rivalitas yang melampaui batas. Malam itu yang seharusnya hanya tentang 90 menit pertandingan berubah menjadi duka bagi satu keluarga dan komunitas sepak bola tanah air. Kejadian ini mengingatkan kita semua bahwa pada akhirnya sepak bola hanyalah sebuah permainan. Ia punya skor, punya pemenang dan punya kekalahan. Tapi semua itu bermula dan berhenti di peluit akhir. Titik. Nyawa tidak seperti itu. Ia tidak bisa diulang, tidak bisa diganti dan tidak pernah punya babak tambahan. Tidak ada pertandingan yang lebih penting dari satu kehidupan manusia. Trofi itu bisa diangkat lagi musim depan, tapi nyawa satu orang yang pergi tidak akan pernah bisa kembali.